Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek, Bapak Ihsan Maulana. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila dengan NIM 2305045, Universitas Syadsi Madani, Prodi Studi Ilmu Komputer. Di sini saya ingin mempresentasikan use case, konsep, komponen, penerapan. Definisi use case. Use case adalah aktivitas sistem yang berinteraksi dengan permintaan pengguna. Use case juga dapat diartikan sebagai skenario penggunaan perangkat lunak. Use case digunakan dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak seperti analisis sistem, desain pengembangan, pengujian, dan pelatihan. Lanjut, ada manfaat dan tujuan use case. Yang pertama, menggali kebutuhan pengguna mendeteksi fitur utama sistem. Kedua, menjadi dasar pengembangan spesifikasi sistem. Tiga, manfaat lain seperti peningkatan komunikasi antara tim teknis dan non-teknis. Selanjutnya ada fungsi use case. Yang pertama, mendukung dokumentasi dan komunikasi, artinya memudahkan komunikasi antar tim pengembangan, manajer proyek, dan klien. Lalu ada menggambarkan proses bisnis dalam sistem, yaitu mudah dimengerti dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dikembangkan atau dibangun. Yang ketiga ada memperlihatkan proses aktivitas dalam sistem, yaitu artinya memudahkan pengembang dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan software dan pengguna. Selanjutnya yang keempat ada jembatan antara developer dan konsumen, yaitu mendeskripsikan kejelasan sebuah sistem yang akan dikembangkan. Sini ada komponen dan struktur use case. Yang pertama ada aktor, definisi dan peran misalnya pengguna sistem eksternal. Kedua ada sistem, ruang lingkup dan batasan. Ketiga ada use case-nya itu sendiri, yaitu deskripsi, interaksi, dan alur kerja. Di sini contoh-contoh simbol pada use case diagram. Yang seperti dilihat pada gambar, itu aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Terus yang kedua, simbol kedua ada use case, abstraksi dan interaksi antar sistem dan aktor. Yang ketiga kayak ada panah gitu, itu yang disebut association abstraksi dari penghubung antar aktor dan use case. Lalu ada generalisasi tanda panah tapi dia strip-strip gitu, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Lalu ada include panah ke arah ke kiri, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Lalu ada extend, sama simbolnya panah ke kiri juga menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Lanjut ada relasi dalam use case diagram. Pertama, association, yaitu mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu. Yang kedua ada generalization, yaitu generasi adalah hubungan antara dua use case atau dua aktor. Yang ketiga ada dependence. Dependence yaitu adalah relasi yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu include dan exclude. Di sini saya akan memperlihatkan contoh use case diagram. Ini mengambil sebuah operasi di mesin ATM. Yaitu ada operator ATM, aktornya adalah operator ATM. Ini ada sistem startup-nya dan sistem shutdown. Lanjut, ada juga nasabah sebagai aktor, include ke session, transaksi, transfer, tarik tunai, cek saldo, dan ada lagi aktornya itu bank. Di sini aktor yang terlibat tuh ada nasabah, pihak bank, dan operator ATM. Pengertiannya sistem startup ini
adalah sistem yang akan dihidupkan oleh operator saat posisi switch berada pada on. Operator akan memasukkan sejumlah uang pada brankas ATM sehingga mesin dapat terhubung ke bank dan nasabah bertransaksi melalui mesin ATM. Lanjut ada sistem shutdown. Sistem akan dimatikan dengan mengarahkan switch ke posisi off ketika dipastikan tidak ada lagi nasabah yang menggunakan mesin. Biasanya ini terjadi ketika akan melakukan maintenance. Lanjut ketiga ada session. Session akan dimulai ketika nasabah memasukkan kartu ATM dan mesin ATM sampai kartu ATM dicabut dari mesin. Keempat ada transaksi. Transaksi meliputi transfer, tarik tunai, dan cek saldo. Yang kelima ada transfer. Transfer dibagi menjadi transfer antara sesama bank atau beda bank. Diperlukan kode bank tujuan apabila transfer dilakukan di bank yang berbeda. Keenam tarik tunai adalah proses penarikan uang dari saldo biasanya tertera pada menu tampilan utama. Ketujuh, cek saldo. Cek saldo berguna untuk memperoleh informasi atas saldo rekening seorang nasabah. Lalu terakhir kesimpulan. Use case merupakan alat penting dalam pengembangan sistem yang berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem secara jelas. Dengan use case, kebutuhan pengguna dapat menganalisis dan dijelaskan secara sistematis, sehingga memudahkan perancangan pengembangan serta pengujian sistem. Selain itu, use case juga membantu meningkatkan komunikasi antara tim teknis dan non-teknis dalam proyek. Dengan memahami dan menerapkan use case dengan tepat, proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan bisnis. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.